Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah Aswaja Masjid Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari yang kesemuanya mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Halaman 139. Wa rawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallama kana yu'allimus sahabata idza kharaju ilal maqabiri ayyakulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahikun. Warawa dan diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim annahu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu semoga Allah memberikan rahmat, alaihi atas baginda Nabi, wasallama dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada baginda Nabi. Karena adalah baginda Nabi yu'allimu telah mengajarkan baginda Nabi as-sahabata kepada para sahabat, idza kharaju apabila kamu sekalian memasuki ilal maqabiri pada kuburan-kuburan, pada makbarah-makbarah, pada makam-makam, ayyakulu hendaklah kamu sekalian mengucapkan, ayyakulu hendaklah kamu sekalian para sahabat mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu adapun keselamatan, assalamu semoga keselamatan alaikum atas kamu sekalian. Ahlad diyari hai ahli kubur, hai ahli yang mendiami tempat ini, minal mu'minina yakni dari orang-orang yang beriman, wal muslimina dan orang-orang muslim laki-laki, wal muslimati dan muslim perempuan. Wa inna dan sesungguhnya kami insya'allahu apabila Allah mengizinkan pada kami bikum atas kamu sekalian
lahikuna, kami semua akan menyusul kamu sekalian. As'alullaha lana walakum al-afiyata. As'alullaha, aku pohonkan kepada Allah, aku bermohon kepada Allah, lana bagi kami, walakum dan bagi kamu sekalian, al-afiyata, keselamatan. Rasulullah mengajarkan para sahabat, tapi khitabnya, maksud dan tujuannya bukan hanya kepada para sahabat, tetapi buat kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Apabila ziarah ke makbarah, apabila kita ziarah ke kuburan, maka hendaklah kita mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum ahlad diyar, boleh pakai ya ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, ucapan selamat ini tidak hanya untuk orang yang hidup, tetapi juga untuk orang yang sudah meninggal. Adab tata cara sopan santun, disinilah umat Islam dalam berdoa selalu ada kalimat Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Disinilah umat Islam sangat menjunjung tinggi, menghargai orang-orang yang beriman ini, tidak hanya mereka yang masih hidup, tetapi juga untuk orang yang sudah meninggal. Itu baik-baiknya orang Islam tuh, enak-enaknya jadi orang kita didoakan tidak hanya ketika kita masih hidup, tetapi ketika sudah meninggal juga didoain. Itu enaknya jadi orang Islam. Enggak boleh khatib Jumat itu enggak ada doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau ada khatib yang lupa berdoa, apalagi disengaja, maka tidak sah khatibnya. Sedangkan khatib ini adalah khutbah itu pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur. Sholat Jumat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, 2 untuk sholat zuhur sebagai penggantinya, yang kemudian khutbah 2 rakaat sebagai pengganti dari sholat zuhur yang jumlahnya 4. Tapi di sana ada doa buat orang-orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Itulah alhamdulillah Allah jadikan kita umat Islam. Kemudian tidak hanya didoakan, wong kita juga nanti bakalan nyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Bakalan nyusul apa enggak? Sampean bakalan nyusul apa enggak? Camat semua calon, monggo silakan duluan. Tapi nggak bisa mati kok pengen duluan mau belakangan.
Sesuai abjad aja dah. A, B, C, D. Terakhir apa? Z. Berarti yang namanya A duluan. Lo ndak begitu. Semua sudah sesuai dengan kudrat dan iradatnya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan sunnatullah, walang tajida li sunnatillahi tabdila. Kehendak Allah itu nggak bisa digantiin, nggak bisa diganti. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa urusan ajal. Dan ada doa, as'alullaha lana walakumul afiyah. Kami doakan, kami bermohon untuk kami, as'alullaha lana, as'alullaha lana, kami bermohon, kami bermunajat, dan untuk kamu sekalian al-afiyata, keselamatan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal. Hafal doanya, hafal. Hafal apa enggak? Daripada liatin HP mulu, ngapalin doa. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Gitu. Ya Allah, aku mohon keselamatan, mohon kesehatan, sehat wal afiyah wal mu'afatad daimah, dengan keafiatan, keselamatan yang terus menerus selamanya, fid dini, dalam urusan agama, wal dunya, dan urusan, wal akhirah, dan urusan, wal fauza, ya Allah selamatkanlah kami, wal fauza bil jannah, dan bahagiakan kami, selamatkan kami menuju surga, wan najata minan nar, dan kami berlindung, selamatkan kami dari api, wal afwa indal hisab, dan berikan ampunan, maaf kami ya Allah ketika nanti dihisab. Begitu doanya. Ulangi, tulis. Enggak ini papan tulisnya, nggak nulis biar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Takbalenin nah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah
wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Begitu. Naam ge, naam ya, kanat ziyaratul kuburi, naam yo, naam ge, naam leres. Kanat adalah ziyaratul kuburi, ziarah kubur itu manhiyan, manhiyan dilarang ziarah kubur, anha dari ziarah kubur itu fi sadril islami, fi sadril islami pada waktu awal-awal Islam ini ada. Awal-awal Islam ziarah kubur dilarang. Wanasu sedangkan manusia pada waktu itu qaribu mereka masih melekat, masih dekat manusia pada waktu itu, ahdin bijahiliyatin pada masa-masa zahiliyah. Kenapa dulu Islam baru ada? Umat Islam belum banyak, Rasulullah belum banyak pengikutnya. Waktu baru-baru Islam datang, kemudian dilarang ziarah kubur. Berikutnya tsumma nusikha, kemudian dirubah, kemudian dihapus tentang ziarah kubur itu. Dzalika demikian tentang ziarah kubur, biqaulihi karena sabdanya baginda Nabi besar Muhammad, biqaulihi disebabkan dengan adanya sabda baginda Nabi, wa fi'lihi dan kerjaan yang dilakukan oleh baginda Nabi, atau contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi. Amma fi'luhu, adapun pekerjaan yang dilakukan oleh baginda Nabi, faqad sami'tahu, sungguh itu telah kami dengar. Apa yang dilakukan? Sami'tahu, saya mendengar tentang larangan itu. Wa amma qauluhu, dan adapun sabda baginda Nabi, bahwa yakni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi wazuruha. Kuntu nahaitukum, aku kata Nabi, nahaitukum melarang kamu sekalian, an ziyaratil kuburi dari berziarah kubur, fazuruha maka kemudian aku membolehkan ziarah kubur. Faqad udzina li Muhammadin, terusin faqad udzina li Muhammadin, maka sesungguhnya telah kami izinkan untukmu ya Muhammad, fi ziyarati qabri ummihi, fi ziyarati qabri dalam menziarahi makbarah ummihi ibunya baginda Nabi besar Muhammad, fazuruha maka kemudian Rasulullah baginda Nabi berziarah ke makam ibundanya. Makam siapa? Ibundanya siapa? Ibundanya siapa? Fa innaha maka sesungguhnya
ziarah kubur itu tudzakirul akhirata, yakni mengingatkan kita kepada akhirat. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban, wal Hakimu dan Imam Ibn Hakim. Dulu zaman Islam belum banyak pengikutnya, masih dengan cara-cara jahiliyah, dilarang ziarah kubur oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa dilarang? Imannya belum kuat, ziarahnya salah. Apa? Ziarahnya sah. Berdoa tetap kepada Allah. Kita mohon ampunan buat orang yang ada di kuburan. Bukan minta ama kuburan, bukan ngedoain kubur. Awas nih, jangan salah. Ziarah ke makam kedua orang ini yang paling afdol, yang paling utama. Ziarah kemana-mana, tapi ziarah ke makam kedua orang tua jangan dilupa. Di sini Rasulullah melarang, tetapi setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menziarahi kuburan ibunya Rasulullah, Nabi ziarah. Kemudian diterusin tuh kalimat kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kamu ziarah ke kuburan. Dilanjutin fazuruha, maka silahkan kamu ziarah. Fa innahu tudzakkiral akhirata, atau fa innaha, karena ini domirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah ziarah ke kuburan umminya Rasulullah. Fa innaha tudzakkirul maut, tudzakkirul akhirah. Karena orang ziarah ke kuburan ini jadi ingat dengan kematian. Kalau kita ziarah kubur, satu saat kita juga akan diziarahin kuburan kita. Ibu ziarah ke kuburan bapak ibunya, bapak ziarah kubur ke kuburan orang tuanya, ke kuburan mertuanya. Satu saat juga kita bakalan diziarahin sama anak menantu kita. Betul apa betul? Lah ini satu hadis, ada larangan, ada perintah. Satu redaksi hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim. Larangan dulu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian fazuruha, dibolehin kita untuk ziarah. Ipiye iki? Ite kumaha aya hiji hadis ngen aya dua, hijina perintah, hijina larangan. Satu hadis yang satu memerintahkan, yang satu melarang, yang satu menganjurkan. Ini namanya dalam kaidah usul fiqh al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Dinasakh, diganti,
dianulir, dihapus, namanya nasakh mansukh. Halo? Ini jangan arti apa kagak sih diajak ngomong ya. Kalau ada satu redaksi tapi ada larangan, ada perintah, kaidahnya al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibaha. Perkara yang tadinya dilarang kemudian dianjurkan, maka hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah boleh. Ziarah kubur hukumnya mubah, hukumnya boleh. Apalagi ziarah ke makam orang tua. Bayangin apa? Bayangin tuh dulu bagaimana susahnya orang tua membesarkan kita. Keringetnya ayah, air susunya ibu. Halo? Dua mata air yang tidak bisa kita balas budinya, balas jasanya adalah dua mata air, dua air yang tidak bisa kita balas. Bahkan sampai kita meninggal gak bakalan bisa kebales jasanya kedua orang. Satu, air keringatnya ayah. Dua, air susunya ibu. Ini modelnya sama saya, yang nggak mungkin ketika kecil minum air susu dari kaleng madein sapi. Orang kalau nyusunya ama sapi, naudzubillah, rata-rata kalau salah asuh anak, kalau pakai susu apa? Susu apa namanya? Susu kaleng. Susu apa? Formula. Itu kalau salah asuh, ibu bapaknya kurang didik, pantes anaknya susah diatur. Dipanggilannya, kesini mo, kesana mo, koyo sapi. Oh enggak, nyusu ibunya. Air susu ASI itu adalah yang terbaik ketika dia menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Digigit nggak marah, nggak bakalan tuh anak dilemparin. Maka kalau kita ziarah ke makbarah kedua orang tua kita, kita bayangin, mana dulu anaknya banyak lagi ya, karena belum ada anak kok bisa 10 ini loh, 12. Kayak apa itu? Halo? Padahal bapaknya cuman petani. Ini kan bangsanya banyaknya anak petani kan? Sama-sama saya, anak pedagang, anak petani, yang kalau keringetan bukan pakai tisu begini. Sekarang bukan pakai sapu tangan. Apa orang dulu, bapak-bapak kita dulu, kalau habis macul, habis membajak sawah, ke kebun, ke hutan, keringetan, nih apa kata orang tua kita dulu, biarin dah, gua capek kayak gini, keringet sampai ke bulu-bulu mata, tapi anak gua
jangan sampai kayak gua susahnya. Bener nggak begitu? Doa apa bukan? Doa apa bukan? Doanya bapak. Ibu nggak pernah ngeluh. Anak belum gede, udah ada lagi. Anak udah gede, belum, udah ada lagi. Nggak ada TV, radio jarang, HP apa lagi. Nggak ada hiburannya. Satu-satunya hiburannya mboke ya, mboke. Mbok. Nah, ujung-ujungannya jadi anaknya si mbok banyak apa banyak. Pernah ibu mengeluh? Oh enggak. Sesar belum ada. Angel we. Nek babaran yang ada dokter belum, bidan belum yang ada paraji ai cek Sunda. Mun paraji ai wong Jawa ki apa? Dukun bayi. Kalau kata orang Betawi dukun beranak, cuman dijampein jawok-jawokan. Ya, indrak 10 mati 1 tinggal 9. Ada lagi jejawokannya, luku-luku uncang-uncang tai buluk pada nyangsang. Tapi manjur ya. Orang lahir ya Allah, kalau ziarah ke kuburan ingat perjuangan kedua orang. Jangan mau kita dibodoh-bodohin, jangan mau kita digoblok-goblokin. Ziarah kuburan bid'ah, itu mengajarkan dia kepada kita untuk durhaka kepada kedua orang. Sedangkan orang yang durhaka kepada kedua orang tua akbaru kabair, termasuk dosa gede-gedenya dosa adalah yang durhaka kepada kedua orang. Dengerin, jidat sampai pada cemong sembayang, gua heran yang begitu. Apa dia geblok-geblogin apa ke situ? Umrohnya tiap tahun, hajinya berulang-ulang, bangun masjidnya banyak, tapi ingat durhaka kepada kedua orang tua tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jangankan surga, baunya surga nggak bakalan didapetin. Nih, jangan kemakan. Kalau orang nggak mau berdoa saja kepada kedua orang tua, halo, doa kepada kedua orang tua gampang apa gampang? Hafal apa hafal? Anak PAUD, anak TK aja hafal kok. Rabbi wirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Orang yang lupa berdoa kepada kedua orang tua, jangan dengerin tuh yang jidatnya cemong, ngajarin durhaka itu sama orang tua. Jangan dengerin yang jenggotnya segini, tuh ngajarin durhaka sama orang tua. Nih pentingnya aswaja. Itu biar hebat kayak apa ilmu lu, tapi durhaka kepada kedua orang tua, lupa berdoa kepada kedua orang tua, pasti hilang keberkahannya, hilang rezekinya, susah hidupnya. Syarat hidup pengen berkah cuman 2. Hormati kedua orang tua, hormati saya nggak minta dihormatin. Orang tua
Guru hormatin, walaupun guru kita yang cuman ngajarin alif ba ta sa. Hidup dengan doanya orang tua, ridhonya kedua orang, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang. Kalau orang tuanya ridho, ready hidupnya, gak bakalan ketemu susah, apalagi dia berdoa. Sebab kata Nabi, halo, semoga anak cucunya menjadi anak-anak yang saleh salihah. Kata Nabi, tarakal abdu ad-du'a lil walidaini faquti'a anhur rizqa. Dalam satu redaksi, fa innahu yanqati'ur rizqa. Sapa wonge sing lali ndonga maring wong tua lorone, kuwi bakalan diputus rezekine dumateng Gusti Allah. Saha bae naon ai cek Sunda, ai poho naon lupa. Saha bae jalmina nu khilaf lupa ngadoa jeung ibu bapana, eta bakalan diputus rezekina ku Gusti Allah. Kayaknya orang susah rezekinya seret, jangan salahin siapa-siapa, jangan-jangan dia lupa berdoa kepada kedua orang tua. Ini orang sekarang berani-beraninya dia ngajarin ziarah kubur nggak usah, doa pada orang yang udah meninggal nggak nyampe, tawasul nggak boleh, kirim Fatihah nggak boleh, jangan didengerin. Biarin lu kurang ajar sama orang tua lu, ntar juga anak lu kurang ajar sama lu. Bener apa benar? Bener apa benar? Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, dibales ntar sama anak. Main-main hidup. Coba sekarang anak sekolah S1, S2, S3, ngaji enggak, bapaknya udah tua, ibunya udah meninggal, tinggal sendirian, anaknya nggak mau ngurus, cucunya nggak mau nemenin kakeknya. Kurang ajar apa kurang ajar? Kurang ajar apa kurang ajar? Sendirian ditinggal, bininya meninggal duluan, anaknya dengan urusannya, cucunya dengan urusannya, mantunya nggak perhatian sama mertua. Kurang ajar apa kurang ajar? Mana mantunya, ada nggak di sini? Enak bener. Dikasih suami, suaminya udah pinter apa masih bodoh? Udah pinter apa masih bodoh? Suaminya udah punya kerjaan apa belum? Mana mau orang sekarang kerja di mana, gajinya berapa duit, pengen tahu. Datang mantu belum punya kerjaan, nggak punya gaji, siapa lu? Tapi begitu suami gajian, yang dikasih bapak ibunya apa bininya? Mana dia bininya? Dikasih nggak mertua? Apa yang diharapkan oleh kedua orang tua? Orang tua tidak pengen dibales jasanya sama anak dan menantunya. Bener apa benar? Apa yang didoain sama bapaknya walaupun sendirian? Ya Allah,
selamatkan anak keturunan saya, anak cucu saya, biarkan dia bahagia dunia akhirat, biarkan dia senang dengan keluarganya di jalanmu yang penuh dengan ridho-Mu ya Allah. Doanya orang Ning, anaknya, mantunya. Ning, ada ningnya. Apa itu ning? Cuma anaknya yang nggak paham agama, nggak belajar aswaja, bisa jadi anak menantu cucunya jadi kurang tuh sekarang ini. Maka yang baik yang gimana? Tanamkan nilai agama yang mendasar. Haluannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayah mau bersama kami apa gimana ya? Kata bapaknya, enggak, cukup saya di sini saja ya. Saya enggak betah di rumah kamu karena ini adalah penuh dengan kenangan dan nostalgia bersama mamahmu. Pret. Mama gualak men ya. Begitu kan orang tua? Apalagi ibunya sendirian, suaminya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, mau di rumah anak. Betah apa enggak? Gue mau ngaji, gue mau sembahyang, enak di rumah gue mah. Rumah lu mah berisik. Bener begitu? Ibu-ibu lebih senang, lebih tenang, sholat di rumahnya, ngaji kemana aja, nggak ada yang larang, betul? Tapi anak ya mbok punya pikiran, mbok ya anaknya punya mantunya punya. Lihat ya, nggak tiap hari, 3 hari sekali, nggak 3 hari ya, seminggu sekali. Lihat ada nggak berasnya, listriknya, tokennya isiin, kartu ATM-nya isiin. Ilo kan nenek-nenek bisa gesek ATM, gesek keluar duit kayak babi ngepet ya. Perhatiin nih buat ngajinya bu ya, nih buat ongkosnya, buat infaknya, buat sodakohnya. Bagus apa bagus? Bener apa bener? Jadi orang tua yang nerima. Halo, yang tua-tua, dibagi ama anak ama mantu, yang kecil, yang gede, yang enak, yang gak enak. Alhamdulillah. Ojo brengkel, ngeyel. Dibagi dikit tamat, dibagi sama anak. Emang lu punya duit? Kalau anak ngebagi pasti punya. Nggak mungkin anak ngebagi kalau nggak punya. Yang tua juga harus tahu diri. Dibeliin sama anak sama mantu jelek kayak bagus kayak pakai aja. Udah tua dibeliin merah, nggak apa-apa, pakai aja, menyala. Benar begitu? Dan terima. Mau jelek mau bagus, alhamdulillah. Wa fi hadisin, wong aku ndelok jam ya Allah. Wa fi hadisin, dan dalam salah satu hadis. Wa fi hadisin, dan dalam salah satu hadis yang lain. Akhara, yang lain. Akhrajahul Hakimu, mengeluarkan tentang hadis ini adalah Imam Hakim.
Fazuru, maka ziarahlah kamu sekalian al-kubura, kekuburan. Fa innaha, maka sesungguhnya orang yang ziarah ke kuburan, tudzakirul akhirata, ialah mengingatkannya pada kehidupan akhirat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad, yazuru kubura syuhada'i Uhudin wa kuburu ahlil baqi'i wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum bima taqaddama. Dan adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yazuru, ziarahlah kamu kubura, pada makbarah atau kuburan, syuhada'i Uhudin, yakni pada syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid pada peperangan Uhud. Wa kuburu ahlil baqi'i, dan ke kuburan ahlil baqi' al-Gharqad, di Baqi' Madinah, Baqi' al-Gharqad. Kalau di Mekah namanya Ma'la, ada yang bilang Mu'alla. Makam umum di Makkah namanya Ma'la, ada juga Mu'alla yang ngomong. Kemudian kalau di Madinah namanya Baqi' al-Gharqad. Wa kubur ahlil baqi'i, dan ziarahlah kamu ke kuburan ahlil baqi'. Wa yusallimu, dan ucapkanlah salam alaihim, atas mereka yang ada di kuburan, baik di Uhud, baik di Baqi'. Wa yad'u, dan berdoalah kamu sekalian lahum, pada mereka, orang-orang yang ada di kuburan, bima taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi terdahulu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Jelas hadisnya, jelas dasarnya, jelas keterangannya, jelas ada masadirnya, jelas ada makhadnya. Jangan pernah ragu-ragu bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah boleh, mubah. Karena dengan kita mengingat dan datang ke kuburan, ingat sama akhirat. Kalau nggak pernah ziarah kubur, nggak kenal, nggak ngerti, nggak paham apa maksud tujuannya. Kalau nggak ngaji aswaja, ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian buat kita, ya. Wali Songo diziarahin orang-orang yang jasa kepada kita menyebarkan agama Kalau ndak ada Wali Songo, nggak ada aulia-aulia Allah, ndak ada rijalullah, nggak ada ibadullah, nggak mungkin nih kita bisa jadi umat Islam kalau nggak ada yang menyebarkan Islam. Jasa-jasa para wali, jasa-jasa para ulama, jasa-jasa para habaib, jasa-jasa orang-orang terdahulu menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah kita jadi orang sallallahu ala ya Nabi
salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah, Allahumma salli wa sallim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.